Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Chelsea mau Raheem Sterling, ini syaratnya. Kabarnya Chelsea mengincar Raheem Sterling untuk memperkuat pos lini serang. Sterling sejatinya masih terikat kontrak di Manchester City sampai tahun 2023. Akan tetapi pemain berusia 27 tahun itu sepertinya masuk dalam daftar jual City karena tidak diperpanjang kontraknya. Sterling secara tersirat mengaku siap cabut dari Etihad Stadium, namun dirinya minta satu jaminan kepada klub-klub yang meminatinya. Sterling cuma mau bermain penuh sebagai starter di tiap laga, sebab menurutnya hanya itu yang membahagiakan buat dirinya. Agen Zidane bantah didekati PSG. Zinedine Zidane membantah akan segera ditunjuk menjadi pelatih baru Paris Saint-Germain. Juru taktik berusia 49 tahun itu bahkan belum pernah berkontak dengan juara bertahan Liga Prancis tersebut. Segala rumor yang beredar terkait PSG tidaklah berdasar, ujar penasehat Zidane, Alain Migliaccio, kepada harian olahraga Prancis L'Equipe. Arsenal segera segel transfer Marquinhos. Arsenal disebut sudah memantau Marquinhos selama berpekan-pekan, dan sekarang The Gunners disebut bakal segera mendaratkan sang pemain muda itu ke Emirates Stadium. Kabar itu dilansir oleh Fabrizio Romano. Arsenal disebut membelinya dengan harga 3,5 juta euro. Marquinhos juga diberi kontrak jangka panjang. Arsenal pun akan segera mengumumkan transfernya dalam waktu dekat. Marquinhos yang ini bukan yang bermain di PSG. Pemain yang diincar oleh The Gunners ini berasal dari klub Sao Paulo. Presiden La Liga yakin Barcelona bisa bangkit dari krisis ekonomi. Juan Laporta selaku Presiden Barcelona membeberkan situasi klub dalam rapat dengan Senat Barcelona. Barca disebutnya sekarat akibat buruknya keuangan klub. Situasi Barcelona yang bisa dikatakan sekarat secara finansial ditanggapi Javier Tebas. Dia menilai Blaugrana masih memiliki valuasi tinggi dan bakal memulai masalah ekonomi kali ini. Barca adalah klub hebat, mereka memang membuat masalah, tetapi tidak banyak kesialan yang menimpa, kata Javier Tebas dilansir dari Marca. Barcelona akan bangkit, mereka adalah mesin untuk menghasilkan uang, tegasnya. Sergi Roberto perpanjang kontrak di Barca, gajinya dipotong 60%. Sergi Roberto resmi memperpanjang kontraknya di Barcelona. Pemain 30 tahun itu mendapat pengurangan gaji hingga 60%. Perpanjangan kontrak Roberto diumumkan Barcelona pada Jumat 10 Juni 2022. Gelandang Spanyol itu menambah masa baktinya hingga 1 tahun ke depan. Sergi Roberto mendapat pengurangan gaji dalam kontrak barunya ini. Upahnya dipotong dari 12 juta euro menjadi 5 juta euro atau 60% dari bayaran kontrak sebelumnya. Kendati demikian, Roberto tetap bersyukur dengan kontrak barunya ini. FIFA tolak protes Chile, Ekuador pastikan tetap ke Piala Dunia 2022. Byron Castillo disebut menggunakan paspor dan akta kelahiran palsu untuk bisa membela Ekuador. Ia diduga lahir di Kolombia pada 1995, 3 tahun lebih cepat dari data di administrasi Ekuador. Chile lantas mengajukan protes pada Mei lalu, meminta laga-laga yang dimainkan Castillo dianulir. Namun setelah mengkaji kasus yang ada, FIFA memutuskan menolak protes Chile. Dokumen Castillo dinilai valid. FIFA telah melaporkan segala temuan yang ada kepada pihak-pihak terkait. Chile masih punya kesempatan untuk melakukan banding terhadap hasil ini. Denmark versus Kroasia, Vatreni redam tim dinamit 1-0. Laga Denmark versus Kroasia berlangsung di Stadion Parken. Kedua tim bermain menyerang sejak awal pertandingan, namun skor imbang 0-0 menghiasi laga hingga turun minum. Kroasia berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-69 lewat aksi Mario Pasalic. Brozovic, centro veio a meia altura, pode marcar e é gol da Croácia. Laga berakhir untuk kemenangan Kroasia 1-0. Ini menjadi kemenangan pertama Kroasia di UEFA Nations League 2022-2023. Luka Modric dan kawan-kawan berada di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Denmark masih di puncak klasemen dengan 6 poin.
UEFA Nations League, Austria versus Prancis tuntas 1-1. Laga Austria kontra Prancis berlangsung di Stadion Ernst Happ. Prancis bermain dominan sepanjang 2 kali 45 menit, namun Austria mampu membuka skor lebih dulu di menit ke-37 lewat aksi Andreas Weimann. E tem o apoio agora do cruzamento e o golo. Prancis baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-83 lewat aksi Mbappé. Mbappé, atenção na grande área. Mbappé para o golo. Laga tuntas dengan skor imbang 1-1. Dengan hasil ini, Prancis belum meraih kemenangan dalam 3 laga di UEFA Nations League. Les Bleus tertahan di dasar klasemen dengan 2 poin, sementara Austria di urutan kedua dengan 4 poin. Southgate sayangkan Inggris versus Italia akan digelar tertutup. Federasi Sepak Bola Inggris dihukum menggelar pertandingan secara tertutup karena kerusuhan yang ditimbulkan supporter jelang final Euro 2020 di Stadion Wembley, London pada Juli tahun lalu. Hukuman itu akan berlaku di laga melawan Italia di Stadion Molineux dini hari nanti. Menghadapi Italia yang berstatus juara Eropa tentu memiliki gengsi tersendiri, namun sayangnya laga besar ini justru harus digelar tertutup. Bagi Southgate, bermain di stadion kosong terasa memalukan. Muka jengkel Kylian Mbappé saat nonton Prancis dibobol Austria. Kylian Mbappé tampak tidak senang saat Prancis kewalahan menghadapi Austria dalam lanjutan pertandingan grup A1 UEFA Nations League 2022-2023 di Stadion Ernst Happel Sabtu 11 Juni. Ia tertangkap kamera memasang muka muram atau jengkel, tanda tidak senang. Mbappé tidak main sejak awal di laga ini. Dari bangku cadangan, penyerang milik Paris Saint-Germain itu harus menonton rekan-rekannya dibobol pemain Austria, Andreas Weimann di menit ke-37. Kylian Mbappé super subur, tetapi Prancis tetap terkubur. Kylian Mbappé kembali menunjukkan baktinya kepada negara. Ia membuat Prancis batal mengalami kekalahan dari Austria dengan lanjutan pertandingan grup A1 UEFA Nations League 2022-2023 di Stadion Ernst Happel Sabtu 11 Juni dengan menyumbangkan 1 gol. Menurut catatan Squawka, Mbappé kini telah membukukan total 10 gol dari 7 laga terakhir bersama timnas Prancis. Ini membuktikan bahwa penyerang Paris Saint-Germain itu kian subur saja untuk negaranya. Ironis, moncernya Kylian Mbappé tadi dibarengi oleh performa apik Prancis di UEFA Nations League. 1 gol dan hasil imbang ini tak membuat Les Bleus beranjak dari dasar klasemen. Bukan Zidane, Joachim Löw bakal jadi pelatih PSG yang baru? Spekulasi siapa manajer baru PSG memasuki babak baru. Klub tajir Prancis itu berencana menjadikan Joachim Löw sebagai manajer mereka yang baru. Hal itu dikarenakan Zinedine Zidane yang sebelumnya diincar PSG tak tertarik untuk merapat ke Les Parisiens. PSG punya alasan kuat mengapa menjadikan Löw manajer mereka. Ia terkenal memiliki gaya bermain yang atraktif selama menangani timnas Jerman. Ia juga berhasil membawa Der Panzer menjuari Piala Dunia, jadi ia dinilai punya profil yang tepat untuk menangani PSG. Laga El Clasico Real Madrid versus Barcelona akan tersaji di bulan Juli 2022. Laga El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona akan tersaji di pertandingan pramusim Juli 2022. Meski hanya pertandingan pramusim, laga Real Madrid versus Barcelona diprediksi tetap dipenuhi gengsi. Apalagi kedua tim berkesempatan menjajal para pemain yang didatangkan pada bursa transfer. Pertemuan Real Madrid versus Barcelona ini rencananya akan digelar di Stadion Allegiant, Las Vegas, 23 Juli waktu setempat. Laga antara Real Madrid versus Barcelona kali ini merupakan bagian dari International Champions Cup. Turnamen pramusim tersebut diprakarsai oleh Relevant Sport Group. Tinggalkan Real Madrid, Gareth Bale tertawakan rumor ke Getafe. Gareth Bale sempat dikaitkan dengan ketertarikan Getafe setelah ia tak akan lagi memperkuat Real Madrid musim depan. Bahkan Presiden Getafe Angel Torres mengatakan semua mungkin terjadi soal transfer Gareth Bale. Dilansir dari Daily Star, Gareth Bale pun hanya tertawa menanggapi rumor dirinya ke Getafe. Tidak, yang pasti saya tidak akan pergi ke Getafe, tegas Bale. Saat ini tim kota kelahiran Bale, Cardiff City menjadi salah satu klub yang dikabarkan juga menginginkan Bale.
Tinggalkan Chelsea, Andreas Christensen segera diumumkan sebagai pemain anyar Barcelona. Chelsea resmi mengumumkan melepas Andreas Christensen pada musim panas 2022 ini dengan status bebas transfer. Bek asal Denmark itu pun dikabarkan bakal segera diumumkan sebagai pemain anyar Barcelona. Jurnalis Italia spesialis kabar transfer Fabrizio Romano pun mengabarkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu akan segera diumumkan sebagai rekrutan baru Barcelona dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Pasalnya, Romano menyebut bahwa Christensen telah menandatangani kontrak dengan Blaugrana. Karena itu kedatangannya ke Camp Nou hanya tinggal menunggu waktu saja untuk segera diungkap ke publik. Terlalu kere, Barcelona harus rela disalip Arsenal dalam perburuan Rafinha. Krisis ekonomi yang dialami Barcelona benar-benar bak dibelenggu di bursa transfer kali ini. Mereka tidak sanggup untuk memenuhi permintaan harga untuk winger Leeds United, Rafinha sebesar 55 juta euro, dan kini terancam melihat Arsenal sukses memenangkan perlombaan memperebutkan tanda tangan sang pemain. Barcelona sebenarnya masih punya peluang untuk bersaing dengan Arsenal di bursa transfer nanti, namun mereka harus menjual dulu sejumlah aset mereka sebelum kembali menggoda Rafinha. Rafinha sendiri sangat berharap bisa bergabung dengan Barcelona, kendati selain dari Arsenal, ia juga punya tawaran untuk bermain di Liverpool. Revolusi Manchester United sudah dimulai. Erik ten Hag kirim surat peringatan ke seluruh pemain. Erik ten Hag telah mengirim surat peringatan kepada seluruh pemain Manchester United. Hal itu seolah menandakan kalau revolusi Manchester United sudah dimulai. Melalui sebuah sumber, Metro mengklaim kalau ten Hag meminta seluruh pemain bermain untuk Manchester United. Ex-pelatih Ajax Amsterdam itu menekankan kalau tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Ten Hag tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun untuk lebih mementingkan ego diri sendiri daripada Manchester United. Kata Chiesa soal peluang pakai nomor punggung 10 di Juventus. Paulo Dybala dipastikan pergi pada bursa transfer kali ini. Nomor punggung 10 pun tidak akan punya pemilik. Chiesa yang kini memakai nomor punggung 22 enggan berspekulasi soal kemungkinan berganti ke nomor 10. Tentu saja jersey nomor 10 menarik untuk siapa saja dan apalagi untuk Juve itu sesuatu yang luar biasa. Pemain dengan level tinggi pernah memakainya. Juara, ujar Chiesa seperti dilansir Football Italia. Anda akan tahu nomornya di bulan Juli, kata Chiesa menegaskan. Nomor punggung 10 di Juventus pernah dipakai oleh para legenda, beberapa di antaranya adalah Michel Platini, Roberto Baggio, dan Alessandro Del Piero. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!